Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, ini luar biasa ya, hari-hari dimana kita dibikin ngakak oleh kelakuan lembaga survei. Ya, kemarin baru kita bahas SMRC membuat sebuah survei yang bikin ngakak, guling-guling ya. Ketika disebut, ya sudahlah ya, kalau mereka sebut Ganjar yang elektabilitasnya terbesar ya itu mah khusus mereka aja. Tapi yang aneh adalah ketika itu diturunkan menjadi sebuah aspek, sebuah indikator dari kepemimpinan yang dianggap itu unggul Ganjar, yaitu lebih jujur katanya. Padahal fakta sebaliknya, lebih taat beragama katanya. Padahal hobinya tukang nonton bokep. Paling mengerti rakyat katanya. Padahal ketika rakyatnya kebanjiran, dia asik-asik jogging di kota-kota lain, termasuk di tempat saya, di kota Bandung. Luar biasa bukan? Makanya di video sebelumnya saya menyebut ini kayaknya pembodohan publik ini. Rakyat dibodohi, tapi tenang saja. Rakyatnya sudah pintar. Nah sekarang muncul lagi. Kemarin SMRC, sekarang muncul LSI Denny JA. Dan dia mengunggulkan Prabowo Subianto yang tertinggi. Waduh, luar biasa. Jadi LSI mengunggulkan Prabowo Subianto di surveinya. SMRC dan Carta Politika mengunggulkan Ganjar di surveinya, dan rakyat mengunggulkan Anies Rashid Baswedan. Ini sebuah fakta yang mudah kita lihat di berbagai platform media sosial. Jadi apa yang terjadi di media sosial itu sebetulnya menggambarkan realita yang terjadi di kehidupan kita. Kenapa? Karena di kehidupan kita sekarang semakin banyak, semakin mayoritas orang menggunakan gadget. Orang menggunakan HP-nya untuk semua keperluan, termasuk untuk menyimak, menilai perilaku para politikus di Indonesia. Kan begitu. Jadi kita lihat ya, coba. Ini bikin ngakak guling-guling ini gitu. Publik sudah tahu tipu muslihat lembaga survei. Ini adalah perspektif publik. Ini adalah penilaian rakyat terhadap kelakuan para lembaga survei. Bayangkan saja, gimana mungkin caranya ya, mereka ini kita anggap 3 dulu aja, yang lainnya banyak sebenarnya. Carta Politika, LSI dan SMRC. Mereka itu sama-sama bergelut di bidang penelitian, di bidang riset, di bidang statistik. Iya kan? Tapi kok hasilnya berbeda? Oke, nanti alasannya ya itu kan tergantung metode, tergantung sampel dan sebagainya. Iya, tapi kenapa konsisten hasilnya? Jadi SMRC dan Carta Politika selalu konsisten hasilnya unggul Ganjar Pranowo. LSI selalu konsisten mengunggulkan Prabowo Subianto. Kalau untuk menjadi presiden Indonesia, dia harus unggul di survei-survei yang konon katanya survei berbayar, biar yakin, biar pasti dibayar dulu. Maka ya sudah, tinggal gede-gedean uang aja itu mah. Yang memang uang yang tidak terbatas ya tentu dari oligarki. Uangnya sudah tidak berseri. Mau berapapun keluar. Lembaga surveinya makin kaya raya. Tapi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ketika saya bikin polling, kemudian hasilnya telak, misalkan kemarin siapa yang paling taat beragama, ya sahabat SCTNA semua yang belum menonton masuk ke channel Saiful Zaman ya. Kemudian di situ ada kita coba membuat perbandingan. SMRC bilang yang paling taat beragama itu Ganjar Pranowo dengan persentase sebesar 33%. Kemudian Anies berapa ya? 28% kalau nggak salah. Prabowo 19%. Saya bikin siapa yang menurut sahabat, menurut Anda capres yang paling taat beragama antara Anies, Prabowo dan Ganjar. Hasilnya yang memilih Anies 96%. Nyaris 100% itu.
2% untuk Prabowo, 2% untuk Ganjar. Itu. Kemudian ada yang bilang, lah itu kan pollingnya di SJ Channel yang udah jelas-jelas pendukung Anies Baswedan. Lah iya, memang begitu gitu. Jadi kalau surveinya, kalau pollingnya di SJ Channel, yang menang Pak Anies. Kalau surveinya di SMRC, kapanpun, ya Ganjar yang menang. Lah apa bedanya? Kan begitu. Yang tentu ada perbedaan. Yang berbeda adalah mereka dibayar, kan kurang lebih begitu barangkali ya. Yang ini tidak, yang di SJ Channel tidak berbayar. Yang milih nggak dikasih uang. Bahkan kita masih ingat nih, apa kelemahan lembaga survei? Maka jawabnya tergantung siapa yang bayar. Itu sebenarnya hasil karya keilmuan yang dibelokkan menjadi bisnis haram. Ini Bang Rizal ya yang bilangnya, katanya Rizal Ramli, disebut dengan istilah survei. Pay. Oke, putaran 1, putaran 2 Anies yang menang katanya. Ini rakyat ini. Jadi SMRC Carta mengunggulkan Ganjar, LSI mengunggulkan Prabowo, rakyat mengunggulkan Anies Baswedan. Yang menarik adalah kita pernah punya data juga. Ini nih, para lembaga survei nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lembaga survei yang sering memainkan framing-framing seperti ini. Bahwa Prabowo tempo hari 2019 pernah juga merasa seperti ini ya. Merasa dijauhi lah gitu oleh survei. Mungkin kalau waktu itu nggak bayar. Adi Masardi sampaikan pesan penting ke Anies. Tidak usah hiraukan survei. Mereka itu benalu demokrasi. Ngeri kali ini bahasanya ya. Nah ini Prabowo sendiri dulu nggak percaya dulu, tapi ya bukan sekarang ini 2019. Prabowo tidak titik 2. Saya tak percaya survei karena mereka dibayar. Clear jelas ini omongan Prabowo di Tempo ya. Jadi nggak diplesetkan, nggak di framing lagi, seadanya ini. Di CNN Prabowo titik 2, survei tukang bohong, pindah ke Antartika saja. Kan harusnya ada yang mengatur lah kalau sudah begini caranya. Jangan sampai dengan seenak perutnya para lembaga survei memainkan opini publik. Karena opini publik harusnya didasarkan betul-betul pada rekam jejaknya, pada catatan-catatan positif negatifnya. Itu harusnya. Bukan kemudian diatur-atur menggunakan metode post-truth segala macam. Begitu ya. Makanya tentu dalam konteks ini kita akan terus berada di garda terdepan untuk mengcounter narasi-narasi negatif kepada Bapak Anies Rashid Baswedan.